Halo semuanya, kita lanjutkan lagi materi kita di week keempat, perancangan percobaan, membahas mengenai chapter 2, Basic Statistics Exercises. Nah, jadi, jadi ada beberapa pertanyaan yang harus kita selesaikan waktu di kelas. Yang pertama adalah, describe what is the characteristic of normal distribution that makes it special. Apa yang karakteristik dari distribusi normal yang menyebabkan dia spesial. Kemudian, apakah setiap distribusi normal itu apakah setiap bell shape, bentuk distribusi seperti lonceng itu distribusi normal? Nah, kemudian diskusikan apakah normal distribution dan yang mana normal distribusi, yang mana yang tidak. Jadi kita pengen nentuin apakah setiap kurva bentuk lonceng itu distribusi normal, dan yang mana yang distribusi normal dan mana yang tidak gitu ya. Kemudian yang ketiga, apa yang dipahami mengenai Z atau standardized normal deviate dan apa kegunaannya gitu ya. Kemudian yang keempat, what is the difference? Apa perbedaan antara parent distribution and sampling distribution dan apa korelasi dari mereka? Yang kelima, apa itu random sampling dan apa pentingnya random sampling? Berikan contoh bagaimana kita melakukan random sampling. Yang keenam, untuk contoh kelima dari tugas sebelumnya, diskusikan jawaban mengenai exactly 81.7. What does it mean? Jadi di PR ada dia menanyakan berapa nilai probabilitas exactly di nilai 81,7 dan apa maknanya. Kemudian yang ketujuh, lihat PR nomor 789 bandingkan jawaban Anda dengan masalah ini. Kemudian bagaimana karakteristik dari normal distribusi dari pertanyaan nomor pertama dapat membantu kita menyelesaikan permasalahan ini. Oke, ini ada collab group ya. Jadi grup 13 sama grup 14. Grup 13 itu ini grup aku ya. Kemudian ada grup Okta. Nah, apa yang menyebabkan karakteristik normal distribution menyebabkan dia spesial? Yang pertama, yang paling penting juga, nilai mean, modus, median memiliki nilai yang sama dan berada pada puncak tengah kurva. Jadi kalau kurva kita kayak gini, ini, nah nilai mereka itu ada di satu titik yang sama di sini. Jadi nilai si 3M tadi, mean, median, mode tadi itu ada di titik yang sama dan nilainya sama. Kemudian dia simetris dan unimodal. Luas ini sama luas ini sama. Kemudian unimodal hanya punya satu titik puncak. Kemudian ini termnya, dia standar deviasi yang pertama nilainya 0,68 atau sebelah kiri tinggal kita bagi 2 aja. Berarti 0,34 ya. Nah, kemudian yang ini standar deviasi yang kedua, berarti ini pertama, standar deviasi pertama. Ini kan mu ya, min. Berarti ini mu kurang sigma. Ini mu plus sigma. Yang di sini berarti yang standar deviasi 2. Berarti aku letak atas ya, contohnya min 2 mu. Ini 2 sigma, sorry, ini plus. Kemudian ini yang ketiga, dan nilainya di 0,997, udah hampir keseluruhannya. Udah hampir mencakup keseluruhan data kita. Kemudian pertanyaan kedua, apakah setiap bell shape distribution itu normal distribution? Tidak. Jadi hanya yang bell shape distribution terkonsiderasi sebagai normal distribution jika memenuhi karakteristik dari soal nomor 1. Jadi yang 1, 2, 3, 4, 5 ini harus terpenuhi. Salah satu contoh gampangnya gini aja deh. Kan harus simetris. Kan sebenarnya bentuk kayak gini juga bell shape enggak sih? Nah, tapi sebenarnya ini udah enggak normal distribution lagi, soalnya ini sama ini udah enggak unsymmetry. Jadi memang harus memenuhi yang ini tadi, yang udah kita bahas yang pertama. Kemudian yang ketiga, apa yang kita pahami dari standardized normal deviate dan apa kegunaannya. Jadi standar deviasi yang sudah dibagi dengan standar deviasi sampel. Jadi intinya yaitu sebenarnya.
Jadi nilai Z itu nilai X yang ingin kita tahu nilai Z-nya dikurangi nilai mu dibagi standar deviasinya, digunakan untuk menentukan probabilitas munculnya nilai di bawah nilai tersebut. Jadi nilai X itu kemungkinan dia muncul itu seberapa besar sih? Nah, itu kita nanti akan dapatkan kalau pada kurva itu terbagi menjadi 3 dia, standar deviasi pertama, kedua, ketiga. Yang ini tadi, yang di sini, kemudian di sini, kemudian yang di sebelah sini ya. Ini yang pertama, ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga gitu. Dan nanti nilai Z itu tinggal kita lihat di tabel aja, udah ada konversinya ya. Yang keempat, apa perbedaan dari parent distribution dan sampling distribution? Dan apa korelasi dari mereka? Kalau parent distribution itu belum tentu merupakan normal distribution, sedangkan sampling distribution akan selalu normal distribution. Dengan kata lain, ketika kita ingin menganalisis, kita inginnya itu kita dapat normal distribution. Kenapa kita ingin normal distribution? Karena karakteristiknya. Apa karakteristiknya yang penting? Nah, ini dia di nomor 1 tadi. Min modus median sama dan kita dapat menggunakan yang standar deviasi pembagian di bawah kurva dan nilai Z kita bisa dapatkan gitu. Ini dia korelasinya. Jadi kalau min itu sama-sama mu, kemudian variance dikuadratin, tapi ini dibagi n. N itu apa? N itu banyaknya samplingnya. Jadi random samplingnya berapa diambil, nah itu n. Form of standar deviasinya sigma, ini sigma akar n per akar n. Kalau bentuk parent distribution itu bisa beragam, tapi kalau sampling distribution dia itu mendekati normal distribution, makanya dia diinginkan gitu. Yang kelima, apa itu random sampling dan apa pentingnya random sampling? Berikan contoh cara random sampling. Gampangnya random sampling adalah pengambilan sejumlah sampel secara acak tanpa terikat kondisi namun harus mewakili keseluruhan data, dan setiap sampel memiliki kemungkinan pemilihan yang sama. Jadi nggak ada preferensi atau kecondongan akan memilih sesuatu. Ya contohnya kita kayak kelereng gitu, misalnya di sini kelereng ya banyak gitu kan, kita cuman tangan kita aja yang masuk tanpa melihat warna dari kelereng itu. Misalnya kita pindahin ke kotak-kotak kecil, misalnya ini isinya 30 kan, kita random sampling per 3, sini masukin 3, sini 3, kemudian sini 3. Nah, kalau kita hitung secara parent distribution, ini bentuknya pasti bisa jadi normal, bisa jadi nggak normal, tapi biasanya bentuknya beragam. Tetapi ketika kita udah ngambil yang sampling distribution, nanti kalau kita bentuk formnya itu biasanya akan bentuk normal distribution gini. Nah, gitu ya. Tapi kalau ini bentuknya bisa jadi agak condong gini, bisa jadi bentuknya gini, bisa jadi bentuknya memang normal distribution. Nah, itu memang beragam. Makanya kita pengen nanti pas analisis kita pakai yang sampling distribution karena dia bentuknya yang ini, dia normal gitu, normal distribution ya seperti itu. Dan kita ngambil ini tanpa preferensi ya, jadi kita ambil acak aja. Kemudian yang keenam, bagaimana contoh kelima dari PR yang pertama, dan berikan jawabannya yang 81,7. Probabilitas diukur dengan mengukur luas area di bawah kurva. Ingat ya, kita mengukur probabilitas itu luas area di bawah kurva, sehingga probabilitas untuk suatu angka yang exact tepat akan sama dengan 0 karena suatu garis tidak memiliki luas area. Misalnya ini kita punya si normal distribution kita itu. Nah, ketika kita pengen tahu suatu nilai, dia harus dalam bentuk rentang. Misalnya di sini, ini dalam delta X lah misalnya kita bilang ya, harus rentang. Tapi kalau misalnya exact di sini, yang tadi dia bilang 81,7, ini nggak ada karena kita nggak bisa baginya. Karena dia nggak memiliki luas gitu. Jadi luas areanya, ini kan keseluruhan luas area kan tak terhingga kan. Dibagi sesuatu yang sangat kecil ya, 0 gitu ya. Kemudian 7. Contoh yang ke problem 789 dan bandingkan jawaban pada permasalahan ini. Bagaimana karakteristik dari normal distribution dari pertanyaan yang sebelumnya yang satu ini dapat menyelesaikan permasalahan itu. Nah, perbedaan antara parent distribution dan sampling distribution itu tadi 789. Dan yang ke-9 dari
Dan pertanyaan 9 dari pertanyaan, sudah diketahui bahwa nilai min berada di tengah, maka luas area di bawah grafik kiri dan kanan sama. Sehingga apabila diketahui nilai probabilitas kiri dan kanan sama, maka nilai min dapat ditentukan dari nilai tengah antara 8,1 sama 8,4. Ya tinggal 8,1 tambah 8,4 dibagi 2 gitu, dapat nilai X-nya. Itu dia diketahui karena kita tahu ini udah normal distribution. Itu tadi kelebihannya karena dia simetri. Oke. Dan unimodal dan lain-lainnya yang udah dijelaskan sebelumnya. Mungkin itu aja pembahasan kali ini karena ini hanya review ya. Thank you so much for your attention.